Shalom teman-teman semua, kembali lagi kita bersatu dalam persekutuan kita. Walaupun kita masih online, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu pada hari ini Bapa. Kita dapat berkumpul lagi, bertemu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun kita masih dalam keadaan online Bapa, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kami ya Bapa. Dan juga yang Engkau berkati semuanya agar berjalan dengan baik hingga akhirnya nanti Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian kita yang pertama, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia, bertumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita nyanyi ulangi sekali lagi dengan penuh sukacita. Kita katakan, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik teman-teman, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan terus kembali merenung kesalahan-kesalahan kita selama seminggu ini. Banyak dosa yang telah kami perbuat. Kiranya kita meminta pertolongan Tuhan agar kita diampuni, disucikan, sehingga kami dapat disebut sebagai murid-murid Yesus kembali. Kita akan mengangkat lagu pujian kita selanjutnya, yaitu berjudul Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita ulangi lagu ini sekali lagi, kita kata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi pegangan bagi kita. Shalom, kaum muda GMI JP Karmel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersatu hati bersama-sama secara online, kami boleh bersekutu, dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, sewaktu saya masih tinggal di Jakarta, ada satu kesan yang tidak pernah saya lupakan, yaitu pernah sekali selesai mengikuti kebaktian di gereja, terus diajak teman-teman jalan-jalan ke mall gitu ya. Yaitu pada saat itu kita ke Mangga 2. Bagi ibu-ibu pasti ataupun yang bagi kaum wanita ya, pasti sangat menyukai, di mana banyak sekali
segala macam barang yang bisa kita beli di sana. Nah, saudara, saat sedang berada di eskalator, tiba-tiba di belakang saya ada seorang anak yang dengan suaranya yang nyaring bernyanyi lagu "Ku Mau Cinta Yesus". Dia dengan suara yang nyaring katakan, "Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu." Saudara, mungkin anak ini barusan saja dari sekolah minggu dan diajari oleh gurunya ya atau guru sekolah minggunya. Nah, saudara, hal ini membuat saya sangat terkesan. Anak kecil ini bisa menyatakan imannya sebagai anak Allah. Walau dalam hati saya berpikir, apakah anak ini tahu tidak apa rencana Tuhan dalam kehidupannya? Tapi yang jelas anak ini mendapat didikan iman yang begitu baik sekali menurut saya. Nah, saudara, pernyataan iman orang percaya itu adalah hal yang biasa ataupun hal yang wajar. Akan tetapi beda dengan perwira dari nas yang kita baca tadi. Imannya justru dinyatakan di mana ia sendiri bukan berasal dari latar belakang orang Israel, tetapi ia adalah seorang kafir. Nah, saudara, iman itu membuat Yesus takjub dan mendapat pujian dari Yesus. Pada ayat 10 dari nas yang kita baca tadi, Yesus berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara, iman perwira ini yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya, walaupun dia sendiri adalah orang kafir. Dia bukan dari latar belakang orang Israel, tapi dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Saudara, kalau kita melihat Matius dalam Injilnya mencatat kisah ini, seolah-olah perwira itu yang sendiri datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Akan tetapi kalau kita baca dalam Injil Lukas, ya, dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 menceritakan permohonan perwira ini kepada Yesus disampaikan melalui beberapa orang tua-tua Yahudi. Nah, saudara, kedua Injil ini bukanlah bertentangan, tetapi saling melengkapi. Nah, kalau kita lihat Matius selalu memilih cara yang singkat, secara garis besar saja dalam ceritanya. Beda dengan Lukas. Kalau Lukas lebih jelas dan panjang lebar. Ia berkata, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus. Nah, saudara, perwira yang memimpin 100 orang prajurit ini merasa tidak layak ketika mendengar Yesus akan datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya itu. Mengapa ia merasa tidak layak, saudara? Karena ia bukanlah orang Yahudi. Menurut agama Yahudi, tidak seorang Yahudi pun boleh masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Karena rumah itu dianggap najis, saudara. Saudara, bahasa Inggris sehari ini berkata, "Sure, I'm not worthy to have you in my home." Atau, "It is necessary for you to come. If you will only stand here and say, 'Be healed,' my servant will get well." Ataupun artinya bahwa katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, kita dapat melihat bagaimana iman daripada perwira ini yang begitu luar biasa sekali. Yang menyatakan imannya melalui pengakuannya atas kuasa Tuhan atau otoritas daripada Tuhan. Dan imannya itu juga dinyatakan melalui kepeduliannya terhadap sesamanya. Nah, saudara, dia benar-benar menyayangi hambanya. Dan dia bahkan juga mengasihi bangsa Yahudi.
yang umumnya dibenci oleh orang Romawi. Saudara, seorang hamba di dalam kekaisaran Romawi waktu itu tidak ada tempat dan tidak ada harganya sama sekali. Akan tetapi saudara, perwira ini dia tidak memandang rendah hambanya, tetapi dia mengasihi dan peduli akan hambanya ini. Saudara, apakah hamba ini baik, maka ia mendapat perhatian khusus daripada perwira ini. Saudara, sebenarnya inti persoalan bukan terletak pada budak tersebut, tetapi pada hati perwira itu yang memiliki kasih. Saudara, sama seperti Allah begitu mengasihi kita. Oleh karena kasih Allah, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa dan tidak layak ini. Saudara, bagaimana dengan kita orang yang percaya? Apakah memiliki iman dan sikap hati seperti perwira ini? Saudara, di masa-masa pandemik ini, saya melihat ada yang seperti demikian. Mereka begitu peduli akan sesama mereka. Dan saya melihat ada sebagian orang yang kaya, ya, ataupun katakan the have, ya. Mereka begitu mendengar ada satu acara kegiatan bansos, ya, bantuan sosial untuk membantu mendukung orang-orang yang terkena dampak daripada COVID. Banyak sekali di antara mereka yang ikut menyumbang dan segera bertindak. Dan sampai-sampai sumbangan yang dikumpulkan itu sangat amat tercukupkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kaum muda sekalian? Apakah juga memiliki hati seperti demikian? Saudara, mari kaum muda, kita perlu nyatakan iman kita melalui perbuatan kita juga. Seperti Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jikalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, iman kita perlu dinyatakan dengan mengasihi sesama dan bukan menyimpan dendam terhadap orang lain. Saudara, banyak kaum muda yang beriman, akan tetapi ada sebagian yang tidak terlihat dalam perbuatan mereka. Dan bahkan ada yang masih sangat membenci orang tua mereka ataupun tidak peduli akan orang tua mereka. Saudara, padahal dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, Yesus mengingatkan kita, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, biarlah kaum muda dapat belajar daripada iman perwira ini dan juga dapat mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama. Bagaimanapun keadaan saudara pada saat ini, nyatakanlah iman saudara melalui perbuatan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi renungan dalam kehidupan kita dan dapat kita serap dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita bersama-sama menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.